Pada abad ke-16 yang kacau, Jepang adalah sebuah negeri yang terpecah belah oleh pertikaian antar klan. Sebuah wilayah kacau di mana kekuasaan berganti dengan setiap terbitnya matahari. Di tengah kekacauan ini, seorang daimyo muda muncul bernama Oda Nobunaga. Seorang pria yang ditakdirkan untuk membentuk kembali bangsa ini. Lahir pada tahun 1534, Nobunaga dikenal sebagai orang bodoh dari Owari. Karena perilakunya yang tidak konvensional dan ketidakpeduliannya terhadap adat istiadat samurai tradisional. Namun, di balik penampilannya yang eksentrik, tersembunyi pikiran yang brilian dan ambisi yang membara. Dengan pemahaman yang tajam tentang landscape politik, Nobunaga melihat peluang untuk menyatukan Jepang dan membentuk era baru. Kebangkitan kekuasaan Nobunaga dimulai dengan konsolidasi klannya sendiri, Oda. Melalui serangkaian aliansi strategis dan kemenangan militer, ia memperluas wilayah kekuasaannya dan memantapkan dirinya sebagai kekuatan yang tangguh. Salah satu kemenangan terpentingnya adalah pertempuran Okehazama pada tahun 1560, di mana ia mengalahkan klan Imagawa yang kuat dengan serangan mendadak yang berani. Selain ketangkasan militer, Nobunaga adalah pemimpin visioner yang tidak menutup diri pada inovasi. Dia mengenali potensi dari senjata api yang relatif baru di Jepang, dan dia memasukkannya ke dalam pasukannya. Dalam pertempuran Nagashino pada tahun 1575, sebuah pertempuran yang sering disebut sebagai titik balik dalam peperangan Jepang dan sebagai pertempuran modern pertama di Jepang. Karena dalam pertempuran inilah Nobunaga mengalahkan kavaleri pasukan Takeda dengan pasukan bersenjata apinya. Reformasi Nobunaga meluas melampaui medan perang. Dia berusaha untuk memusatkan kekuasaan, menghancurkan sistem feodal yang telah memecah belah Jepang selama berabad-abad. Dia mendorong perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertukaran budaya. Dia juga menerapkan reformasi tanah untuk meningkatkan kehidupan rakyat jelata. Langkah penting dalam membangun bangsa yang stabil dan makmur. Namun sayangnya, perubahan radikal yang dilakukan oleh Nobunaga mendapatkan perlawanan. Kuil Buddha yang kuat dan daimyo saingan menentang upayanya. Pada tahun 1582, Nobunaga dikhianati secara tragis dan dibunuh oleh salah satu jenderalnya sendiri. Meskipun kematiannya yang tidak tepat waktu, warisan Nobunaga bertahan. Penggantinya, Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu menyelesaikan penyatuan Jepang dan membangun fondasi yang telah ia letakkan. Oda Nobunaga dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Jepang. Strategi inovatifnya, reformasi politik, dan penggunaan teknologi baru mengubah Jepang menjadi bangsa yang bersatu dan kuat. Dia meletakkan dasar bagi periode Edo, masa perdamaian dan kemakmuran yang akan membentuk jalannya peradaban Jepang selama berabad-abad. Visi dan tekad Nobunaga terus menginspirasi generasi orang Jepang sebagai bukti kekuatan abadi kecerdasan dan ambisi manusia. Walaupun Oda Nobunaga terkenal dengan pro dan kontranya, namun dia tetap dikenang sebagai seorang pahlawan bagi orang Jepang. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.